Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu tema yang berjudul Tidak berbuah pasti ditebang. Kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-21 ayat 18 dan 19 saya bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon adalah gambaran kita manusia atau orang-orang percaya, dan Yesus sendiri adalah sang empunya pohon yang memberi kehidupan. Dalam cerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana Tuhan dikatakan mengutuk pohon ara itu. Sekalipun pohon ara itu kelihatannya tumbuh subur, rimbun, dan daun-daunnya lebat, tetapi Tuhan mengutuk pohon ara itu yang digambarkan sebagai manusia atau orang-orang percaya. Kenapa Allah mengutuk pohon ara itu? Yang pertama, karena pohon ara itu tidak berbuah, atau anak Tuhan itu tidak berbuah. Tuhan menginginkan pohon atau kita orang-orang percaya menghasilkan buah, bukan hanya sebatas rimbun dan lebat, tumbuh subur, kelihatannya makmur, hebat, tetapi tidak ada buah pertobatan yang baik. Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah, bukan seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan, tapi seberapa jauh kita sudah menghasilkan buah dalam kita mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dikutuk dan ditebang. Itu yang pertama. Kenapa Allah mengutuk pohon ara itu? Karena tidak berbuah. Saya mau katakan pada kesempatan ini, selama masih ada waktu, selama masih kita hidup di dalam dunia ini berarti masih ada waktu. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Kita pergunakan waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab jika tidak, maka Ia akan membiarkan kita ditebang. Kita lihat satu ayat dalam Lukas 13 ayat yang ke-6. Lukas 13 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan ia tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi saya mau katakan, kalau kita hidup tidak menghasilkan buah, firman Tuhan mengatakan silahkan ditebang karena percuma. Jangan menjadi orang Kristen yang percuma. Karena apa? Karena tidak menghasilkan buah.
Itu yang pertama, kenapa Tuhan mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Yang kedua, Tuhan mengutuk pohon ara tadi karena tidak berguna. Meski kelihatannya subur, lebat, dan rimbun daunnya, tetapi jika tidak ada buah ditemukan di sana, maka pohon itu tidak berguna. Tidak berguna. Kalau tidak berguna, tentu akan dikutuk dan ditebang, dijadikan kayu api. Demikian juga kita orang-orang percaya. Kita hidup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah diselamatkan lewat kematian Yesus di kayu salib. Tetapi jika kita tidak berguna karena kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang, dikutuk, ditebang, dan akhirnya dibuang ke dalam dapur api. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berguna. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, mari kita menjadi orang Kristen yang berguna. Mari kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Berbuah bukan berarti berbuah secara duniawi, mempunyai harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak perlu? Boleh. Tetapi yang teramat lebih lagi ialah berbuah di dalam Tuhan. Ada buah-buah pertobatan, ada buah roh. Supaya ketika Tuhan Yesus nanti datang, ingin mencicipi buah dari kehidupan kita, dia mendapati buah itu. Kalau dia mendapati buah itu, maka kita tidak dikutuk dan ditebang. Biarlah lewat renungan singkat ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu konsisten, selalu setia, melakukan kebenaran firman Allah. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau dia ingin menghampiri kita, ingin menikmati sesuatu dari hidup kita, dan dia mendapatkannya, maka dia akan berkata, "Sabarlah anakku, engkau akan mendapat kebahagiaan bersama-sama dengan aku." Puji Tuhan, biarlah renungan firman ini memotivasi kita untuk kita tetap setia, sungguh-sungguh konsisten di dalam Tuhan melakukan firman-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.